Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah hak asasi manusia. Saya Fajar Widianto dengan NIM 190103076 dari kelas 19 TIA2. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami pentingnya HAM. Masyarakat perlu memahami hak asasi manusia secara bijak agar tetap berjalan dengan sila dalam Pancasila. Banyak kelompok yang memperjuangkan HAM, namun kadang kurang sejalan dengan Pancasila, seperti halnya sila kedua. HAM merupakan singkatan dari hak asasi manusia. Menurut para ahli adalah sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Secara harafiah, pengertian HAM adalah hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seseorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Bab 2 pembahasan. A. Sejarah hak asasi manusia. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Dr. H.C. Dr. Andes, Haji Muhammad Hatta merupakan tokoh yang menyuarakan HAM di Indonesia. Sebagai wakil presiden Indonesia, dalam memperjuangkan hak, beliau harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadai banyak orang di mana untuk merasa sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Organisasi-organisasi yang dibangun memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara berbeda, namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang seutuhnya karena hak kemanusiaannya terpenuhi. Sebagai contoh, Budi Utomo memperjuangkan hak masyarakat dan kemanusiaan lewat petisi-petisi dan surat yang disampaikan kepada kolonial Belanda pada saat itu. Kemudian terdapat syarikat Islam yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menghilangkan diskriminasi secara rasial. B. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan secara perlindungan harkat dan martabat, dikutip dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian HAM menurut para ahli. HAM menurut Hartelar, hak asasi manusia ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia, dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. HAM menurut Profesor Kunjoro Purbo Pranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya. C. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi pribadi atau personal human right. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh personal human right ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Hak asasi politik atau politik right. Hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan sebagainya. Hak asasi ekonomi atau property right. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa. D. Ciri-ciri hak asasi manusia. 1. Hak tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. 2. Hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. 3. Hak bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak dalam kandungan. Hak asasi manusia dalam perundang-undangan
Indonesia. Undang-undang yang mengatur hak HAM di Indonesia. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. F. Pelanggaran HAM dan peradilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak disengaja, ataupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak dapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum, penanggung jawab dalam penegakan atau respeksi, pemajuan atau promotion, perlindungan, protection, dan pemenuhan fulfill HAM. G. Contoh kasus pelanggaran HAM. Pembantian Westerling tahun 1946 sampai 1947. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia pada Desember 1946 adalah pembantian Westerling. Sedikitnya 40.000 orang Indonesia dibantai oleh pasukan Belanda di bawah komando Raymond Per Paul Westerling di Sulawesi Selatan. Tragedi Talangsari tahun 1989. Tragedi Talangsari yang terjadi di Lampung pada 7 Februari 1989 termasuk dalam salah satu pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pembersihan PKI tahun 1965 sampai 1966 terkait dengan dibunuhnya 7 jenderal dalam kejadian 30 September 1965 atau disingkat G30 SPKI. Pemerintah Orde Baru menunjuk PKI sebagai biang keroknya. Di saat itu, pemerintahan melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisannya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut dengan segera. Bab 3. Penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi, satu hal yang perlu diingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif yang terdapat juga dalam praktik kehidupan umat Islam. Saran, sebagai makhluk sosial harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM pada diri sendiri. Di samping itu juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain, jangan sampai melakukan pelanggaran HAM, dan jangan sampai pula HAM dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.